Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah dan akhwat semuanya yang hadir pada kesempatan muhadharah pada malam hari ini. Insya Allah yang akan menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini 6 Zulqa'dah 1443 Hijriah adalah Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Kanhal, dan beliau adalah seorang dai di Arab Saudi, tepatnya di kota Madinah, dan beliau sering sekali mengisi beberapa rubrik fatwa dan pertanyaan pada mauqi' atau website Al-Alukah. Dan insya Allah materi yang akan disampaikan oleh beliau pada malam hari ini adalah terkait dengan syarah Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah karya Fadilat Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, yang dahulu beliau semasa hidupnya adalah sebagai mufti di kerajaan Arab Saudi. Dan insya Allah kita menunggu Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Kanhal hafizahullahu ta'ala wa ra'ah untuk menyampaikan materi ini. Dan ini sebagai bentuk kelanjutan dari pekan lalu. Pekan lalu kita sudah membaca kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah, dan beliau sudah menjelaskan beberapa perkara terkait dengan surat Al-Fatihah. Dan insya Allah malam ini akan kita lanjutkan pembahasannya. Kita sedang menunggu Syekh. Ahlan wa sahlan Syekhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Ahlan ahlan. Hayyakumullah jami'an. Hayyallahu al hadirin. نعم شيخنا حفظكم الله. في هذه الليلة نحن نريد أن نستأنف الدرس في شرح سورة نحن انتهينا من شرحكم لسورة الفاتحة وننتقل إلى السور الأخرى من أسوار السورة. نعم أنا قد قدمت لكم والآن نستمع إلى محاضرتكم. نعم شيخنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بإخواني. نسأل الله الجميع التوفيق والإخلاص والسداد. تفضل يا شيخ. Ya, beliau mengucapkan salam kepada kita semua, ya, dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, ikhlas dan kebenaran dalam ucapan serta perbuatan kita. Dan beliau juga mengucapkan sapaan kepada kita semua selaku saudara-saudara kita, saudara-saudara beliau, karena setiap orang Islam itu bersaudara. Na'am Syekhana. في الدرس الماضي تحدثت عن سورة الفاتحة وأسهبت القول فيها لأهميتها، لأنها هي أعظم سورة في القرآن، ولأن المؤمن يقرأها في اليوم والليلة مرات عديدة، فهو بحاجة إلى تدبرها وإلى معرفة معانيها وما فيها من معاني التوحيد
وغير ذلك من المعاني العظيمة. في هذا الدرس ننتقل بإذن الله عز وجل إلى قصار السور، لأن الشيخ رحمه الله قال في الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور، من سورة الزلزلة إلى سورة الناس. فنبدأ بسورة الزلزلة. الله عز وجل يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها. ما هذه الزلزلة؟ هذه زلزلة عظيمة تحصل في يوم القيامة، تضطرب الأرض وتتحرك ويندك كل ما عليها، فهي زلزلة عظيمة حقا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شيء عظيم جدا. الحامل تضع ما في بطنها، المرضع تذهل عن رضيعها، الناس كأنهم سكارى يذهبون ويأتون ويتكلمون بما لا يعون، لأن الكربات عظيمة، لأن نار جهنم تزفر وتشعر، والسحف تطاير، والشمس قد دنت من الناس قدر ميل، فهي كربات عظيمة. ولذلك نقول من أراد أن يرق قلبه وتدمع عينه فليتذكر موت وما بعد الموت يوم القيامة وأهواله، لأن نسيان الموت ونسيان يوم القيامة هي من أسباب القسوة والغفلة والإعراض عن الله وارتكاب المعاصي. تفضل شيخ حفظك الله. Baik, pada kesempatan yang lalu di pertemuan pertama beliau telah menjelaskan tentang surat Al-Fatihah dan dijelaskan dengan panjang lebar karena memang surat Al-Fatihah itu memiliki urgensitas yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim, dikarenakan seorang muslim tentunya selalu membaca surat Al-Fatihah pada setiap pagi, pada setiap harinya, baik itu siang ataupun malam, karena di dalam sholat kita Al-Fatihah merupakan rukun daripada sholat. Oleh karenanya Syekh menjelaskan panjang lebar tentang surat Al-Fatihah. Dan pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang qisarus suwar atau surat-surat pendek yang lainnya yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, yaitu dari surat Az-Zalzalah sampai surat An-Nas. Surat Az-Zalzalah ini artinya adalah guncangan, di mana Syekh menyebutkan bahwa surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Dan ini tentunya terjadi pada hari kiamat. Dan hari kiamat itu tentunya sangat menakutkan, di mana saat tersebut, pada hari kiamat tersebut, ya, manusia nanti dibangkitkan dari kuburnya, kemudian juga as-suhuf atau catatan amal kita itu akan diperlihatkan kepada kita, kemudian matahari itu mendekat di atas kepala kita sejarak 1 mil, ya. Oleh karenanya beliau mengatakan barang siapa yang ingin hatinya itu melunak, ya, kemudian ingin air matanya itu tercucur, maka hendaknya ia mengingat kematian dan apa saja yang akan terjadi setelah kematian. Karena melupakan kiamat dan juga kematian itu akan menyebabkan hati yang keras dan juga akan menyebabkan ghaflah, ya, lupa akan kampung akhirat, dan juga akan menyebabkan orang dengan mudahnya melakukan maksiat serta dosa. Kemudian sebelumnya juga pada surat Al-Fatihah itu beliau menyebutkan bahwa kita harus banyak mentadaburi surat Al-Fatihah karena di sana juga ada tauhid dan juga mengandung makna-makna yang agung. Tadi ada yang tinggal sedikit. Jadi di sekarang pembahasan kita adalah surat Az-Zalzalah, dan surat Az-Zalzalah ini juga disebutkan mengenai zalzalah yang terjadi pada hari kiamat pada surat Al-Hajj, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian, takutlah kalian semua kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati
syai'un azim, sesungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat itu merupakan sesuatu yang sangat amat besar. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu, hari kiamat, kalian akan menyaksikan bahwa setiap wanita yang sedang menyusui, ya, ia akan tidak memperhatikan bayi yang sedang dia susui, tidak dipedulikan lagi bayi yang dia susui. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, kemudian orang yang sedang hamil dia akan menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid, dan kamu akan melihat orang-orang itu mereka seperti mabuk padahal mereka tidaklah mabuk, akan tetapi siksa Allah itu sangat amat dahsyat, sangat amat keras pada saat kiamat tersebut. Naam Syekhana. وفي الحديث الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا بهما أي غير مختونين ليس معهم شيء كما ولدت أمهاتهم. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، استعظمت هذا رضي الله عنها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لأنهم حضرت كربات عظيمة جدا، فالإنسان لا يهتم أبدا بهذه الأمور. فلذلك يقول ينبغي للمؤمن أن يذكر قلبه دائما، يذكر نفسه دائما بالموت وما بعد الموت، خاصة عندما يقرأ كتاب الله عز وجل، أن يتذكر موت، لأن تذكر الموت وتذكر يوم القيامة دافع قوي للأعمال الصالحة وللإخلاص لله عز وجل ولترك المعاصي والإكثار من التوبة. فينبغي للمؤمن أن يتذكر موت ويتذكر، يعني في الحديث المتفق عليه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، لأن المقصود هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى وليس مجرد كثرة العمل أو قلته. وذلك ينبغي المؤمن أن يستعد ليوم القيامة، الموت وما بعده وليوم القيامة، بالإكثار من الأعمال الصالحة والإكثار من التوبة مع قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى وبرحمته عز وجل وعدم اليأس من رحمته سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ حفظك الله. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa manusia itu akan dibangkitkan hidup kembali dari kubur-kubur mereka dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan, buhman, dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum disunat, ya, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Maka saat itu, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hal tersebut, istri beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau mengatakan kalau begitu nanti yang laki-laki akan melihat kepada yang perempuan dan perempuan juga akan melihat kepada yang laki-laki karena semuanya telanjang dihimpun di satu tempat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Urusan pada hari itu sangat amat besar dan sangat amat dahsyat sehingga mereka tidak terpikirkan untuk melakukan hal tersebut. Semuanya memikirkan kondisi diri mereka masing-masing. Tidak ada yang sama sekali terbesit dalam hati mereka untuk saling ngintip satu sama lain, tidak. Karena masing-masing itu memperhatikan dan mementingkan diri mereka sendiri pada hari kiamat tersebut. Oleh karenanya kita harus senantiasa mengingat kematian dan juga apa yang akan terjadi setelah kematian, serta mengingat pula hari kiamat. Karena dengan mengingat kematian tersebut, itu merupakan hal yang mendorong kita untuk selalu melakukan amal saleh dan juga untuk selalu memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, seorang sahabat, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin illa," tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti nanti akan berbicara, akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa wa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali pasti nanti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya berbicara empat mata, begitu ya, tidak ada orang ketiga. Maka orang ini nanti akan melihat sebelah kanan dia, dan ternyata di sebelah kanannya itu dia tidak melihat apa-apa kecuali apa yang pernah ia lakukan selama di dunia. Ia juga melihat ke sebelah kirinya dia, dan ternyata ia tidak melihat apa-apa kecuali apa yang pernah ia lakukan selama di dunia. Lalu ia melihat ke hadapan dia, ternyata yang ia lihat adalah neraka, yang ia akan disiksa di situ. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri hadisnya, "Fattaqun nar walau bisyaqqi tamrah." Maka takutlah kalian semua kepada Allah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, walaupun dengan cara bersedekah dengan setengah butir kurma. Jadi satu kurma dibelah jadi dua, itu setengahnya disedekahkan, itu insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Kemudian yang tidak mendapatkan apa-apa untuk dia sedekahi, maka hendaknya ia mengucapkan kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Maka Syekh menyatakan di sini yang penting adalah bagaimana kita mengikhlaskan semua amal saleh yang kita lakukan, betul-betul ikhlas kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti amal saleh tersebut akan diterima olehnya. Oleh karenanya setiap muslim harus bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat, ya, sambil tetap kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta tidak merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekh. قبل أن أستمر أحب أن أذكر الأخ الكريم الذي يضع العناوين لهذه الدروس، لو يضع عنوان الدرس الأول تفسير سورة الفاتحة، وعنوان هذا الدرس تفسير قصار السور، ليكون ذلك يعني أعون للناس على فهم المقصود من الدرس. الله سبحانه وتعالى قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. ما هذه الأثقال التي تخرج الأرض؟ هي الموتى بنفخة واحدة في الصور يخرجون كلهم منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. تصور المشهد الآن لما ترى المشهد في عرفات في الحج، أو المشهد في ليلة 27 في الطواف حول الكعبة، ترى مشهدا عظيما. فكيف مشهد يوم القيامة؟ يعني الناس كلهم منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم يحشرون في صعيد واحد. تصور مشهد، والشمس قدرت منهم قدر ميل، يعني شيء عظيم جدا، عظيم جدا. لو تصوره المؤمن يعني حقيقة لذهل. فالله سبحانه وتعالى قال: وأخرجت الأرض أثقالها، الموتى والكنوز كلها تخرج. ورد في رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. فإذا ينبغي للمؤمن أن يتأمل هذا كثيرا وأن يستعد بالأعمال الصالحة. وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها. الإنسان مذهول يقول: ما لهذه الأرض؟ لماذا تحركت واضطربت بعد أن كانت ساكنة؟ تفضل يا شيخ حفظك الله. نعم شيخنا، لكن لو سمحتم قبل أن أترجم أرجو منكم أن تكرروا لي الحديث الذي فيه الأسطوان. لا بأس، لا بأس، طيب جدا. نعم. ولا قد استعجلت. طيب. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاك كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. أتريد الإعادة مرة أخرى؟ خلاص لكن ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. Nah, jazakallah khairan Syekh. Kemudian pada ayat yang kedua, ikhwati fillah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandung di dalamnya. Ya. Yang ayat pertama apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, lalu ayat yang kedua dan kemudian bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Apa yang dimaksud dengan asqalaha di situ beban-beban berat yang dikandung di dalam perut bumi? Di sini para ulama menjelaskan maksudnya adalah al-mauta wal kunuz. Ya. Jadi itu adalah orang-orang yang sudah mati yang ditanam atau dikebumikan ya dan dikubur di dalam perut bumi itu semuanya dikeluarkan. Ya. Semuanya dikeluarkan dari perut bumi. Di sini disebutkan bahwa semua manusia dari Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama sampai ke manusia yang terakhir, semuanya dikeluarkan dari perut bumi, ya, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu kali tiupan, ya, sur, tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, ya, tiup satu kali itu nanti mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka. Ini tiupan yang kedua, ya. Kita bisa memperhatikan bagaimana kaum muslimin ketika mereka melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah, mereka berkumpul di padang Arafah, begitu banyaknya mereka lautan manusia ya. Atau ketika kita memperhatikan bagaimana kaum muslimin itu mendatangi Ka'bah Al-Masjidil Haram ya, pada tanggal 27 Ramadan. Banyak sekali orang-orang yang melaksanakan sholat i'tikaf ya di situ. Betapa banyaknya orang. Ya, itu mereka dalam kondisi hidup semua, apalagi kalau seandainya yang dibangkitkan, lalu dikumpulkan itu semua manusia tanpa terkecuali. Dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai ke manusia yang terakhir. Tentunya ini sesuatu yang sangat amat luar biasa sekali. Kalau kita memperhatikannya itu sangat mengerikan. Ya. Semuanya dikumpulkan. Di sini dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga Rasulullah SAW menyatakan bahwa nanti pada hari kiamat itu taqiul ardu aflaza kabidiha, bahwa bumi akan memuntahkan isi kandungan perutnya. Aflaz al-kabid itu maksudnya anak-anaknya atau ya anak-anaknya. Amsal al-usbuan min adz-dzahab wal fiddah, dikeluarkan itu seperti gunung-gunung ya. Merupakan emas dan perak. Jadi harta-harta benda perbendaharaan kunuz ya. Perbendaharaan harta karun yang ada di dalam perut bumi itu semuanya dikeluarkan. Lalu kemudian fayaji'ul qatil, datanglah seorang yang dahulu pernah membunuh ya. Dia mengatakan fi hadza qataltu. Untuk harta-harta seperti inilah saya dahulu pernah membunuh. Jadi misalnya dia membegal ya, dia membunuh orang terus diambil hartanya itu, dia membunuh untuk mendapatkan harta itu. Dikeluarkan semua sama perut bumi. Kemudian juga ada orang yang memutuskan hubungan silaturahimnya dengan keluarganya, dengan orang tuanya atau dengan anaknya dan sebagainya. Dia mengatakan juga fi hadza qata'tu rahimi. Untuk hal ini juga dahulu saya itu memutuskan hubungan silaturahim saya. Kemudian ada orang yang sariq, pencuri juga kemudian mengatakan karena harta ini juga dulu tangan saya dipotong begitu ya. Jadi itu semua adalah dikeluarkan oleh bumi sehingga mereka itu
mengatakan hal-hal tersebut. Dan nanti mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah lakukan selama di dunia ini. Naam Syekhana. قال الله سبحانه وتعالى وقال الإنسان ما لها أي الإنسان مدهوش مضطرب يقول ما لهذه الأرض تحركت بعد أن كانت مستقرة ساكنة فهو لدهشته يقول ما لها أي شيء لها أي شيء عرض لهذه الأرض لماذا تحركت واضطربت ثم قال سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها ما معنى تحدث أخبارها تخبر بما عمل العاملون عليها من خير أو شر روى الإمام أحمد والترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له عن أبي هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب تفضل يا شيخ حفظك الله. Ayat selanjutnya yang ketiga, waqalal insanu malaha, dan manusia bertanya karena dia saking keheranannya, ya, apa yang terjadi pada bumi ini. Tadinya tenang, damai, ya, kemudian tiba-tiba tergoncang dengan dahsyatnya, maka manusia itu bertanya-tanya apa yang terjadi dengan bumi ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan berita-beritanya. Jadi bumi nanti dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara dan menyampaikan berita-beritanya. Yang dimaksud dengan akhbaraha itu adalah seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan dan amal-amal manusia yang dilakukan di atas permukaan bumi. Termasuk perbuatan yang baik dan juga perbuatan yang buruk. Ada sebuah hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i serta redaksinya atau lafaznya dari Al-Imam An-Nasa'i, bahwa suatu saat Rasulullah SAW membaca surat ini sampai kepada ayat tersebut, ya, tuhadditsu akhbaraha. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna ma akhbaruha, apakah kalian wahai para sahabatku mengetahui apa yang dimaksud dengan akhbar, kabar-kabar yang nanti akan diberitakan oleh bumi itu? Maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila. Yang dimaksud dengan akhbar itu adalah bahwa bumi itu nanti akan memberikan persaksiannya terhadap setiap hamba, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, tentang apa yang pernah ia lakukan. Ya. Nanti bumi itu mengatakan bahwa amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza, bahwa si fulan itu pernah melakukan di atas permukaan saya, ya, pernah melakukan ini dan itu pada hari ini dan itu. Jadi bumi itu akan menyebutkan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, baik laki-laki atau perempuan, jenis perbuatannya apa, dan disebutkan pula waktu, hari, ya, kapan perbuatan tersebut dilakukan. Naam Syekh. وبالمناسبة الحديث عن تفسير هذه السورة فإنني أحب أن أنبه تنبيها مهما للجميع وللدعاة بالذات. إذا قرأت أخي الكريم أخي الداعية إذا تحدثت عن آيات الترهيب فلتقرأوا ولتتحدثوا عن آيات الترغيب حتى لا يصاب القارئ والمستمع بالخوف الشديد وييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى.
ونحن عندما نتأمل في القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى يجمع كثيرا بين آيات الترغيب وآيات الترهيب حتى يتجه المؤمن إلى ربه بين جناحي الرغبة والرهبة، ولا ييأس أحد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يتمادى أحد في معصية الله عز وجل. ومن ذلك قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجمع الله سبحانه وتعالى بين الترهيب والترغيب، والآيات كثيرة جدا في هذا الأمر. تفضل يا شيخ حفظك الله. Baik, sebelumnya sebelum ini tadi Syekh juga menyatakan, tapi saya lupa menerjemahkan ya, bahwa untuk yang merekam kajian ini nanti tolong dikasih judul, kata beliau, untuk pertemuan pertama itu temanya adalah tentang surat Al-Fatihah, lalu untuk yang pertemuan kedua ini temanya adalah qisarus suwar atau surat-surat pendek dari Az-Zalzalah sampai seterusnya. Kemudian tadi yang paling terakhir Syekh menyatakan beliau ingin mengingatkan diri beliau dan juga kawan-kawan kaum muslimin semuanya, terutama para dai, ya, agar kita jangan lupa untuk menghimpun antara dua hal, yaitu targhib dan tarhib. Targhib artinya kita menakut-nakuti, memberikan ancaman, ya, dan juga menyebutkan siksa yang akan Allah Subhanahu wa taala sediakan di neraka misalnya. Dan jangan sampai kita hanya menyebutkan tarhibnya saja, menakut-nakutinya saja, lalu kemudian sisi targhibnya ditinggalkan. Dan juga jangan sampai targhibnya saja lalu tarhibnya ditinggalkan. Itu dua-duanya harus kita himpun. Ada unsur kita itu memberikan ancaman, menakut-nakuti, menyebutkan bahwa ini adalah perbuatan dosa dan nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus menyebutkan sisi targhibnya, ya, memotivasi orang untuk beramal, dengan beramal tersebut nanti akan mendapatkan pahala, akan dirahmati Allah, akan masuk ke dalam surga Allah yang tersedia di sana banyak sekali kenikmatan, ya. Jadi targhib dan tarhib itu merupakan metode Allah Subhanahu wa taala dalam menyebutkan ayat-ayatnya. Ketika menyebutkan misalnya ayat-ayat orang kafir, nanti ayat-ayat orang beriman juga disebutkan, ya. Ketika menyebutkan surga disebutkan pula neraka, ya. Misalnya di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian. Tentunya ini adalah bentuk tarhib. Tarhib itu menakut-nakuti, ya. Manusia semuanya berada dalam kerugian, tidak ada yang untung sama sekali. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengecualian dari itu semua, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, sampai akhir ayat, ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat agar tetap menetapi kebenaran, ya, dan juga kesabaran. Jadi di sini dalam surat yang pendek ini saja, surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk dalam berdakwah itu mengumpulkan dan menghimpun antara dua hal tadi, targhib dan tarhib, ya. Pertama tarhib, lalu kemudian tarhib, sehingga orang itu ketika disebutkan tarhib saja ditakut-takuti, ya, dia tidak merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga kalau hanya disebutkan targhib saja, bahwa rahmat Allah itu luas, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya, sehingga nanti orang yang melakukan perbuatan dosa juga, oh, Allah itu Maha Penyayang, ini sudah saya dosa aja nggak apa-apa, ya. Jadi supaya hal tersebut tidak terjadi, maka dua hal ini harus dihimpun antara targhib dan tarhib. Naam Syekhana. ثم قال سبحانه وتعالى بأن ربك أوحى لها. تعددت عبارات أهل التفسير عن هذه الآية، فبعضهم قالوا بأن ربك قال لها قولي فقالت، وبعضهم قالوا بأن الله أمرها، وبعضهم قالوا بأن الله أمرها أن تنشق عنهم في قبورهم فانشقت. وكل هذه المعاني صحيحة. بأن ربك أوحى لها أي أذن لها أن تتحدث بأخبارها، أمرها، قال لها، كلها معاني صحيحة. تفضل يا شيخ حفظك الله.
ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bi anna rabbaka awhalaha, pada hari itu bumi menyampaikan karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkannya yang demikian itu padanya. Bi anna rabbaka awhalaha, di sini para ulama menjelaskan berbeda-beda penjelasannya, akan tetapi semuanya benar ya. Ada yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi itu, berbicaralah kamu. Ada juga yang menyatakan bahwa bumi itu memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Ada juga yang menyatakan bahwa bumi itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tansyak ya, meretakkan permukaannya sehingga mengeluarkan isi kandungan apa yang di dalam bumi tersebut. Dan semuanya itu yang disebutkan oleh para ulama tafsir semuanya benar. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bumi tersebut untuk mengeluarkan apa yang dikandungnya dan juga untuk berbicara seperti yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Naam, Syekh. ثم قال سبحانه وتعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يصدر الناس في موقف يوم القيامة أشتاتا أي متفرقين. من هم ذات اليمين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وإخواننا المسلمين منهم، ومنهم من هم ذات اليسار وهم الأشقياء والعياذ بالله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي يروا نتائج أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وروت عائشة أنها تصدقت بعنبة وقالت كم فيها من مثقال ذرة، كم فيها من مثقال ذرة. وروى الإمام أحمد عن عوف بن الحارث بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. رواه الإمام النسائي وابن ماجه رحمهم الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. فلذلك ينبغي المؤمن أيها الأخوة أن ينتبه لنفسه من خطورة هذه النار العظيمة. والله سبحانه وتعالى قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أو يروا نتائج أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تفضل يا شيخ حفظك الله. Ada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan dari semua perbuatan mereka. Jadi di sini ashtatan itu maksudnya berkelompok-kelompok, ya tentunya ada zatul yamin dan juga ada zat al-yasar, ada kelompok kanan, ada juga kelompok kiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dari kelompok yang kanan. Kemudian di sini liyurau a'malahum, ya tadi sudah dibacakan terjemahnya, itu untuk diperlihatkan kepada mereka hasil dari apa yang telah mereka perbuat, hasil dari apa yang telah mereka amalkan selama mereka hidup di dunia ini. Jika memang perbuatannya baik, maka hasilnya pun juga akan baik. Dan jika perbuatannya buruk, maka balasannya pun juga akan buruk. Suatu saat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bersedekah, ya, dengan pernah bersedekah dengan anggur, ya. Lalu kemudian beliau mengatakan kam fiha min dzarrah,
alangkah banyaknya zarrah yang dikandung di dalam anggur tadi. Jadi anggur itu kan memang kecil-kecil ya. Tapi kalau zarrah itu lebih kecil lagi. Jadi banyak sekali kandungan zarrah di situ. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu akan memperhitungkan setiap zarrah dari perbuatan yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik ataupun buruk. Kemudian juga disebutkan dalam asar yang lain, iyyaki wa muhaqqaratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli wa yuhliknahu. Iyyakum wa muhaqqarat az-dzunub. Iyyakum wa muhaqqarat az-dzunub. Berhati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil yang diremehkan oleh orang-orang. Karena dosa-dosa kecil itu nanti bisa terkumpul sedikit demi sedikit ya, sehingga menjadi banyak dan mencelakai dan membinasakan orang yang melakukannya. Dipercontohkan seperti sekelompok kaum yang mereka itu sedang safar lalu sampai ke sebuah tempat, mereka berkumpul di situ. Yang satu mengambil kayu, yang satu mengambil ranting, yang satu lagi mengambil lagi kayu yang lain, terus semuanya seperti itu, masing-masing mengambil kayu, lalu dikumpulkan kayu itu. Padahal kayu-kayu itu hanya ranting-ranting kecil, tapi karena semuanya mengambil kayu, ya, kemudian dikumpulkan di sebuah tempat, lalu dibakar, lalu mereka bisa memasak masakan mereka. Begitu pula dosa-dosa, walaupun itu dosa kecil, tapi kalau dilakukan lagi, maka akan terkumpul banyak dosa-dosa tersebut dan akan membinasakan orang yang melakukannya. Naam Syekhana. Maka subhanahu wa ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. المقصود بالذرة هنا هو أصغر شيء، يعني أصغر نملة، وليس المقصود هو الذرة المعروفة في العلم الحديث، ولو شيء أصغر منها أيضا. فمن يعمل مثقال ذرة يعني أي عمل صغير خيرا فإنه سيجده في ميزان حسناته فلا يحتقر شيئا من الأعمال. ولذلك في صحيح البخاري كما ذكرت قبل في بداية الدرس، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة، لأن المقصود هو الإخلاص. فالذي يعمل العمل الصالح لا يحتقر، لا يقول هذا العمل قليل، لا، مع الإخلاص يكون العمل القليل كثيرا وكبيرا عند الله سبحانه وتعالى. وذلك الله سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين أي المخلصين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذي يرفع العمل والإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد كثرة العمل أو قلة العمل. نعم، إذا اجتمع الكثرة مع الإخلاص فهذا نور على نور، لكن الأهم هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني يجده في ميزانه يوم القيامة في صحيفته، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كذلك الشر لا يحتقر الشر. وله أيضا في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء مستسقي، ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه منبسط، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فالمقصود من هذا أنك ما تحتقر من الأعمال شيئا. يعني سابقا كان عندهم استسقاء من الآبار ويحتاجون إلى الدلو، الآن في أشياء أخرى تحتاج إلى القلم، إلى الكتاب، إلى غير ذلك. المقصود هو أن الإنسان لا يحتقر الأعمال ويهتم بالإخلاص. تفضل يا شيخ حفظك الله. بالنسبة للحديث يا شيخنا لو سمحتم ولو أن تفرغ ماذا؟ نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، نعم، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء مستسقي، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، رواه الإمام مسلم.
Nah, baik, pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala di bagian akhir pada surat ini berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun seberat zarah, niscaya dia akan melihat pula balasan dari perbuatannya tersebut. Di sini yang dimaksud dengan zarah itu tentunya adalah asgharun namlah atau asgharu syai', ya. Hal yang paling kecil, sesuatu yang paling kecil. Bukan berarti seperti bahasa kontemporer sekarang kalau zarah itu didebat dalam bahasa kontemporer dalam fisika atau kimia itu artinya adalah atom, ya. Bukan itu maksudnya. Yang jelas ini maksudnya adalah barang yang terkecil walaupun lebih kecil daripada itu, ya. Jadi di sini hendaknya seorang muslim tidaklah menyepelekan sebuah amal walaupun itu adalah amal yang sangat amat remeh-temeh, sangat sederhana, maka jangan diremehkan. Karena itu akan dipertimbangkan dan juga akan masuk ke dalam timbangan amal kebaikannya. Ya. Kemudian juga walaupun perbuatan tersebut hanya remeh, tapi kalau misalnya dilakukan secara berkesinambungan, maka akan menjadi amal yang besar pula. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang betul-betul murni dalam beramal itu hanya mengharapkan karunia dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Jadi yang penting adalah bagaimana keikhlasan kita, bukan banyaknya amal. Jadi amal itu walaupun sedikit, ya, yang penting dilakukan dengan keikhlasan, tentunya itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga tentunya kalau amalnya banyak lalu kemudian dia juga ikhlas, tentunya itu adalah nurun ala nur. Itu adalah cahaya yang berkumpul dengan cahaya. Itu tentunya lebih baik, ya. Akan tetapi yang penting bagaimana kita bisa mengupayakan seikhlas mungkin. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa la tahqiranna minal ma'ruf, kamu perbuatan ma'ruf, perbuatan baik itu walaupun sepele jangan kalian remehkan. Walaupun hanya sekedar mengisi air dari embermu. Ember kamu ada airnya penuh, kemudian ada ember orang. Nah, itu airnya sedikit, ember yang airnya sedikit tersebut dari air yang ada pada embermu. Itu juga walaupun remeh itu termasuk sedekah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau antalqa akhaka wajhuka ilaihi mubasuk, dan juga jangan kamu remehkan perbuatan baik itu walaupun kamu hanya berjumpa dengan sahabatmu dan wajahmu itu berseri-seri. Wajahmu itu tersenyum, wajahmu itu membawa kebaikan, ya, kepada saudaramu yang kau temui. Itu semua adalah perbuatan baik dan semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya riwayat Muslim. Naam Syekhana. وفي نهاية تفسير هذه السورة أحب أن أذكر بأني ذكرت قبل قليل أن من السنة والحكمة الإلهية الجمع بين الترغيب والترهيب، فهذا هو ماثل أمامنا في قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا ترغيب، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا ترهيب. فينبغي للدعاة أن يستفيدوا من هذا المنهج الإلهي والمنهج النبوي العظيم في الجمع بين الترغيب والترهيب حتى لا يصاب الناس باليأس والقنوط. وقد أرسل إلي أناس شكوا من أنهم استمعوا إلى الداعية فلان أو مع احترامي لجميع الدعاة ودعوات لهم بالتوفيق، لكن يقولون بعضهم يسرف في الترهيب ويترك الترغيب، فهذا المستقيم الجديد قد يصاب باليأس كالذين
يتكلمون عن النية وإصلاح النية كثيرا ويرحبون في ذلك ويتركون الترغيب، فيصاب بعض الناس بالوسواس لقلة علمه ولحداثة استقامته، يصاب بالوسواس في موضوع النية وهكذا. فينبغي أن نستفيد من هذا المنهج العظيم. تفضل يا شيخ حفظك الله. Di akhir pembahasan pada surat Az-Zalzalah ini, Syekh ingin menyebutkan bahwa tadi yang sudah disebutkan oleh beliau mengenai menghimpun antara dua hal, targhib dan tarhib, ya, menakut-nakuti dan juga memberikan motivasi, ya, mendorong untuk melakukan kebaikan dan menakut-nakuti agar tidak terjerumus kepada dosa dan maksiat, itu harus kita himpun dua-duanya. Dan contohnya itu kita saksikan langsung di bagian akhir pada surat Az-Zalzalah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun hanya seberat zarah, ya, maka dia akan melihat balasannya. "Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, dan siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun hanya pun juga akan melihat pembalasannya. Jadi di situ dihimpun antara dua hal. Yang pertama itu adalah targhib, ya. Yang kedua adalah tarhib, menakut-nakuti, ya. Jadi karena ini ada al-manhaj al-ilahi wal manhaj an-nabawi, ini adalah metode dari Allah Subhanahu wa taala dan juga metode dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh juga menyebutkan bahwa ada beberapa masyarakat di Arab Saudi sana yang juga sebagian dari mereka pernah berdiskusi dengan Syekh, ya, dan menyatakan bahwa mereka itu mendapati bahwa sebagian dai ada yang hanya menyebutkan tarhib saja, menakut-nakuti saja. Misalnya dalam bab tentang niat, bahwa niat itu kita harus ikhlas, harus niat kita itu harus diperbaiki terus di islahun niyah, sehingga sebagian orang ketika mendengarkan ceramah dari dai tersebut, ma'a ihtiram syekh li jami'ud du'at, ya, walaupun beliau juga menghormati semua dai, akan tetapi tentunya ketika sisi daripada tarhib lebih diangkat, ya, sedangkan tarhibnya itu diremehkan sama sekali dan tidak disebutkan, tentunya itu akan menyebabkan orang-orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ditimpa penyakit misalnya waswas, ya, karena mereka itu mendengarkan orang yang tidak menghimpun antara targhib dan tarhib tersebut. Maka kita selaku dai pun juga ketika menyampaikan ceramah dan lain sebagainya, tentunya sebaiknya kita itu menghimpun antara dua hal tadi, ya, antara targhib dan juga tarhib. Kita menakut-nakuti, ya, mewanti-wanti, dan juga memperingatkan masyarakat agar jangan sampai terjerumus ke dalam dosa. Selain itu juga kita melakukan tarhib, ya, memotivasi mereka untuk melakukan amal soleh, karena amal soleh itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat, ya, dan juga akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekh. وتطبيقا لما دعوت إليه من تطبيق مبدأ الجمع بين الترهيب والترغيب، أحب أن أذكر مسألة مهمة تتعلق بهاتين الآيتين، وهما قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الخير الذي تعمله ستجده في ميزان حسناتك، قليلا أو كثيرا، كبيرا أو صغيرا، ما دمت عملته خالصا لوجه الله عز وجل، فاطمئن وافرح بفضل الله سبحانه وتعالى، بل تجده مضاعفا، مضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والشر قد يغفر، قد يمحو الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ابتداء، هذا أمر. الأمر الثاني يمحوه الله عز وجل بالحسنات، كما قال سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات فلا تيأس من رحمة الله.
ومن أعظم الحسنات التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أعظم الحسنات توحيد الله عز وجل والإكثار من التوبة والاستغفار، هذه حسنة عظيمة. وذلك الله سبحانه وتعالى قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فافرح بفضل الله، ربك سبحانه وتعالى رحيم ودود غفور سبحانه وتعالى، فلا تيأس من رحمة الله حتى ولو كثرت ذنوبك ومهما عظمت، لا تيأس، أكثر من التوبة والاستغفار وأبشر بفضل الله سبحانه وتعالى. فالسيئات والشر الذي تعمله قد يمحوه الله ابتداء، وقد يمحى بالحسنات الماحية التي منها التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة الأخرى. وذلك قال العلماء يشرع لمن عمل سيئة أن يتبعها بحسنة حتى تمحوها. نعم، فافرح بفضل الله سبحانه وتعالى ولا تيأس من رحمة الله أبدا مهما بلغت ذنوبك. تفضل يا شيخ. Baik, sebagai bentuk aplikasi dari apa yang tadi beliau ajak, yaitu untuk menghimpun antara dua hal, antara targhib dan tarhib. Di sini beliau menyatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah," itu maksudnya adalah barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan baik walaupun itu kecil, ya. Ini termasuk semuanya, semua perbuatan baik pasti nanti akan ditimbang di timbangan kebaikan kita, di mizan al-hasanat, ya. Baik itu yang sedikit ataupun banyak, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan dan amal-amal saleh yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya. Untuk keburukan itu, bahkan untuk keburukan, ya, selama kita di dunia ini bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan juga bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghapusnya, ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal hasanati yudhhibunas sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Salah satunya dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam, ya, dan juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapannya tersebut di dalam surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu kemudian aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, pasti nanti Allah akan mengirimkan hujannya dari langit dengan lebat. Juga di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, ya, kemudian dia beristighfar, memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillahu ghafurur rahim, pasti dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian juga dalam ayat-ayat yang lain banyak sekali ajakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya ini agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian itu putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni semua jenis dosa, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Wadud, Maha mencintai hamba-hambanya. Oleh karenanya kita tidak perlu berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang penting kita memohon ampun kepadanya dan bertobat kepadanya. Oleh karenanya jika kita ini terjatuh pada lubang kemaksiatan, maka hendaknya kita segera bertobat dan segera melakukan amal kebaikan sebagai penambal daripada dosa tersebut. Jadi setiap ada sayyi'ah kita ikutkan dengan hasanah, agar hasanah tersebut
bisa menghapuskan sayyi'ah atau perbuatan dosa dan keburukan yang telah kita lakukan. Hendaknya kita bergembira ya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Naam Syekhana. الآن ولله الحمد والفضل والمنة قد انتهينا من تفسير سورة الزلزلة، فقضينا فيها قرابة الساعة، فهل ترغبون أن ننتقل إلى سورة العاديات أم نتوقف عند هذا الحد؟ الأمر لكم حفظكم الله. Syekh di sini memberikan pilihan kepada kita semua, ya. Apakah kita sudah mengambil penjelasan daripada surat Az-Zalzalah ini kurang lebih selama 1 jam, ya. Kemudian beliau memberikan pilihan apakah mau dilanjutkan sekarang ke surat Al-Adiyat atau dicukupkan saja di sini sampai di sini. Jadi nanti langsung buka sesi tanya jawab. Bagaimana kawan-kawan sekalian, ikhwan dan akhwat, bagaimana pendapatnya? Silakan. Baik. Ba'dul ikhwah qal isnan minal ikhwah qala naktafi bihadzal qadar wa nuwasil fi ma ba'd. Idzan nahnu هذا هو الصحيح، لأن الكلام إذا كثر ضيع بعضه بعضا. لأن هذا هو الصحيح. Ya, kata Syekh, ya ini yang baik ya, karena kalau pembicaraan itu semakin banyak nanti kita malah banyak yang lupa gitu ya. Yudayyi'u ba'duhu ba'dan. Sekarang al-an naftah majal al-as'ilah Syekhana. Nasmah lil ikhwa bi tarhil as'ilah. أفضل أن تكون الأسئلة في نفس السورة، لأني لاحظت من الدرس الماضي أسئلة كثيرة في أحكام الصلاة، وأحكام الصلاة ستأتي لها دروس في هذا الكتاب فيما بعد. أحكام الوضوء والصلاة والتوحيد والأخلاق ستأتي لها دروس إن شاء الله. Ya. Baik, jadi insya Allah akan dibuka untuk sesi tanya jawab sekarang ini, tapi beliau meminta agar supaya pertanyaan-pertanyaannya itu masih berkaitan dengan apa yang beliau jelaskan, terutama tentang surat Az-Zalzalah ini, ya. Kalau bisa jangan untuk pertanyaan di luar tema, karena pada pertemuan yang lalu beliau banyak mendapatkan pertanyaan misalnya tentang sholat, tentang fikih dan lain sebagainya. Itu pembahasannya insya Allah akan ada pada kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah ini, nanti akan ada pembahasannya, baik itu tentang kitabus shalah, tentang pembahasan tentang sholat, tentang wudhu, tentang akhlak, ya itu nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Jadi jangan terburu-buru ya. Ini pertanyaannya mungkin dikhususkan untuk apa yang kita bahas berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan surat Az-Zalzalah. Nah. Assalamualaikum. Untuk yang bertanya, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada soal Ustaz. Asbabun nuzulnya surat Al-Zalzalah ini apa ya Ustaz ya? Itu pertanyaan yang pertama dulu Ustaz. Nanti lanjut lagi insyaallah. Dengan Pak siapa ya, di mana supaya Ana sampaikan? Oh ya, Ana John Henry Rizal di Padang Ustaz, Sumatera Barat. Ya, Pak Rizal aja ya, Pak Jimin. Ya, mangga Ustaz, silakan. Fadol. Akhuna Rizal Syekhana min Padang min Sumatera Al-Gharbiyah yas'al an hadhihi surah, hal as-surah laha sabab nuzul أم لا؟ نعم. لا أذكر فيما اطلعت عليه من كتب التفاسير، لا أذكر أحدا ذكر لها سببا، وقد يكون هناك سبب لا أعرفه أنا، لم أطلع عليه. نعم. Dari beberapa literatur yang Syekh baca, beliau tidak mendapati tentang sabab nuzul daripada surat ini, ya. Karena beliau tidak tahu tentang sabab nuzulnya. Ya barangkali ada di kitab lain, akan tetapi untuk saat ini beliau belum mengetahui tentang sabab nuzul daripada surat Az-Zalzalah ini. Nah, mungkin Ana mau lihat juga ini di sini ada pertanyaan atau tidak? Pak Rizal, ada lagi pertanyaan kedua? Tadi itu pertanyaan pertama ya katanya. Apakah ada lagi pertanyaan yang kedua?
Silakan teman yang lain dulu, Ustadz. Ana lagi. Oh iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, saya Admiral dari Bekasi. Ya, mau menanyakan terkait dengan azab kubur. Terkait ada sebagian orang yang tolak tentang hal tersebut. Kita sebagai orang yang awam, bagaimana menyikapi mereka dalam hal pemahaman mereka sehingga mereka bisa menolak adanya azab kubur. Nah, hada akhuna min Bekasi, Jawa Al-Ghurbiyah, yaqul fi su'alihi nahnu nuwajihu unasan yunkiruna azab al-qabr wa yanfuna azab al-qabr, fama mawqifuna wa nahnu al-awam tijaha hadhihi al-mushkilah. Nah. نقول أخي الكريم يحسن الظن بهم، قد يكونوا جهلة، قد يكونوا غرر بهم بكلام من أصحاب بدع وناس أهل انحراف فيناقشون بالحكمة. الله سبحانه وتعالى قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهؤلاء العوام يريدون الخير ولكنهم يسمعون كلاما من هنا وكلاما من هنا ولجهلهم يصدقون هذا الكلام، فيحتاجون إلى حكمة وإلى دليل. فعلى من يتصدى لمناقشة هؤلاء أن يكون حكيما لطيفا وأن يدعم كلامه بالأدلة، وإلا فإن إنكار المعلوم من الشرع، إنكار معلوم من الشرع هذا كفر، كمن ينكر يوم القيامة أو ينكر عذاب القبر أو ينكر عذاب النار أو هذا كله كفر. نعم، لكن هؤلاء لا ينكرونه عن علم وإنما عن جهل، فيناصحون بالحكمة ويدعى لهم. ينبغي للداعية أن يجمع بين الأمرين، يدعوهم إلى الخير ويدعو لهم بظهر الغيب. نعم، تفضل يا شيخ حفظك الله. Baik, terkait dengan sebagian orang yang mereka itu mengingkari azab kubur, ya, mereka itu kita berhusnuzan saja kepada mereka, ya, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memang jahil, sangat kurang pengetahuan mereka tentang agama. Mungkin mereka itu mendengar dari sana dan dari sini, ya, mengumpulkan informasi, tapi tidak benar informasinya, ya. Jadi ada orang yang mereka itu mengingkari azab kubur, lalu kemudian mereka mendengarkan ceramah orang tersebut sehingga mereka menjadi terpengaruh. Maka orang-orang seperti ini tentunya membutuhkan dakwah yang penuh dengan hikmah dan juga disertai dengan dalil. Orang yang berbicara kepada mereka untuk menghilangkan syubhat yang ada pada pikiran mereka tentunya harus orang yang penuh kebijaksanaan dan juga orang yang lemah lembut dalam bermuamalah dan juga menyertai dalil dalam pembicaraannya. Tentunya mengingkari sesuatu yang sudah diketahui dari syariat, sesuatu yang sudah diketahui dalam syariat ini kalau diingkari itu adalah perbuatan kufur. Mengingkari hari kiamat misalnya, mengingkari azab kubur, itu semuanya adalah kufur, ya, hukumnya. Ya. Akan tetapi kalau orang itu mengingkarinya karena sebab kebodohan dia, karena sebab minimnya ilmu agama yang ia miliki, karena sebab kejahilannya, ya tentunya tidak dihukumi dengan kekufuran. Ya. Dan seorang dai yang berhadapan dengan mereka hendaknya menghimpun antara dua hal. Yang pertama mengajak mereka kepada kebaikan, ya. Lalu yang kedua juga yad'u lahum bidhahiril ghaib, ya. Mendoakan kebaikan untuk mereka semuanya. Jadi diajak kepada yang hak, yang benar, dan juga sambil didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah, mungkin yang untuk bertanya lewat suara saya nantikan dulu ya, ini dilihat di ini dulu di chat terlebih dahulu karena di chat sudah banyak. Saya mulai dari yang paling atas. Ukhtuna wasmuha Ruqayyah
tas'alukum, bagaimana caranya agar terus bisa istiqomah dalam kebaikan setelah banyak kemaksiatan yang dilakukan Ustaz? Ya. Kaifa hiya tariqatul istiqamah ala ad-din wa 'ala al-khair wa nahnu qad aktsarna min al-ma'asi waz-dzunub. Naam Syekhana. هذا سؤال كبير ويحتاج إلى محاضرة كاملة ساعة أو ساعتين، ولكن أقول باختصار أهم أسباب الاستقامة. السبب الأول هو ماذا؟ هو الدعاء. ادعوني أستجب لكم. ادعو ربك بإلحاح أن يثبتك على طاعته. في الدعاء القرآني يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فتدعو الله بالثبات. السبب الثاني المهم جدا أيضا العلم النافع. العلم النافع سبب عظيم للاستقامة، لأن الذي عنده علم تنتفي عنده الشبهات والشكوك والوساوس الشيطانية، ويعظم الله عز وجل، يعظم حرمات الله، يعظم شعائر الله، يثبت. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على العلماء، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلماء هم أكثر الناس معرفة بالله، ولذلك صاروا أكثر خشية لله. قلت الأول الدعاء، الثاني العلم النافع، وخاصة علم التوحيد بالذات، علم العقيدة. السبب الثاني ملازمة الصالحين، مجالسة الصالحين. مجالسة الصالحين هذه أيضا مهمة جدا. الاستماع للعلم عن طريق القراءة، عن طريق حضور مثل هذه المجالس أو غيرها، وهكذا. هذه مهمة جدا. وذكر الله سبحانه وتعالى قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعلم مهم جدا في الاستقامة، والدعاء مهم جدا، مجالسة الصالح مهمة. الإكثار من الأعمال الصالحة هذه مهمة جدا. الإكثار من الأعمال الصالحة هذه من أسباب الثبات، من الصلاة النافلة، من تلاوة القرآن، من الصدقة حسب المتيسر، من صيام التطوع، وهكذا. الإكثار من الأعمال الصالحة هذه سبب عظيم للثبات، سبب عظيم للثبات. أيضا من أسباب الثبات ملازمة أهل العلم، أهل العلم الراسخ الصالحين، ملازمتهم والاستفادة منهم، هذه سبب عظيم أيضا للثبات، هذه سبب عظيم. أيضا كثرة التوبة والاستغفار، هذه سبب عظيم للثبات. فالإنسان يكثر من التوبة حتى لا تتراكم الذنوب على قلبه فتعصف به. فهذه يعني أسباب مختصرة، وإلا فالموضوع طويل جدا. وإذا علم الله من العبد صدق النية وفقه الله سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ حفظك الله. Baik, jadi tadi untuk pertanyaan ini jawabannya kata Syekh ini sebenarnya pertanyaan yang sangat besar, dan jawabannya ini sebenarnya butuh waktu sampai 1 atau 2 jam dalam satu ceramah ya. Akan tetapi ringkasannya bahwa aham asbabul istiqamah, yang terpenting dari sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada istiqamah dalam menjalankan kebaikan. Yang pertama, nomor 1 adalah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diistiqomahkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjamin agar ketika kita berdoa itu Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Ia akan mengabulkan permohonan kita. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku, pasti aku akan memperkenankan doa-doa kalian. Di antara doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Jadi kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bisa konsisten dan sabat di atas agama. Lalu yang kedua adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat ya.
Karena orang yang memiliki ilmu itu tentunya tidak akan mempan diberikan syubhat apapun, karena dia sudah punya ilmu, sudah mempersenjatai dirinya dengan ilmu, sehingga syubhat-syubhat itu tidak akan mempan bagi dirinya. Juga Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari kalangan hambanya hanyalah orang-orang para ulama, maksudnya orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian yang ketiga mujalasatus shalihin, ya, bermujalasah dengan orang-orang soleh, ya, bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi kawan-kawan kita itu jangan kawan sembarangan, tapi harus betul-betul orang-orang yang soleh juga, supaya kita juga ketularan kesolehan mereka. Kalau kawan-kawannya buruk, ya nanti kita buruk juga. Tapi kalau kawan-kawan kita baik, insya Allah kita juga akan tertular kebaikan mereka. Ya. Dengan sering membaca, kemudian ikut majelis-majelis ilmu, dan juga mendengarkan kajian seperti ini, itu juga termasuk mujalasatus shalihin. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu, yang mengetahui, dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentunya tidak sama. Jadi para ulama, mereka itu memiliki ilmu, sehingga kita juga dianjurkan untuk banyak belajar, untuk mujalasatus shalihin, untuk menghadiri kajian-kajian yang agar memiliki ilmu. Lalu kemudian yang keempat adalah al-iktsar min al-amal salihah, memperbanyak melakukan amal-amal saleh, ya. Walaupun itu adalah amal-amal yang sunnah, misalnya seperti sholat rawatib, sholat sunnah, ya, kemudian sedekah sunnah, ya. Semuanya kita lakukan, sehingga dengan berbekal amal yang banyak tersebut, kita akan terbawa untuk senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Lalu kemudian mulazamatus shalihin, ini juga sama, ya, bergaul dengan orang-orang soleh, kemudian juga selanjutnya memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak menumpuk. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat dari seorang hambanya itu dia betul-betul jujur, ya, dalam bertaubat kepada Allah dan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya dan akan mengkaruniakan keistiqomahan kepada dirinya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaannya masih di chat terlebih dahulu, ya. Yang untuk pakai suara mungkin nanti, karena sudah dua, ya, ini yang أريد أن أنبه يا شيخ حفظك الله، أريد أن أنبه إلى خطر عظيم وخطأ عظيم يقع في بعض الأخوة بحسن نية، وهو أنه يدخل على المواقع الإلحادية والإباحية. بعضهم يقول سأنظر ماذا يقول هؤلاء المجانين بهذه النية، وبعضهم يقول أرد عليهم وهو غير مؤهل علميا، فتستقر الشبهة وتعصف به عصفا ويأتي عليه وساوس الشيطانية فينحرف. فينبغي أن ننتبه لهذا، هذا خطر عظيم. لا يدخل هذه المواقع، مواقع الإلحادية بالذات، إلا إنسان محصن علميا وعنده قدرة على الرد والتبيين، أما غيرهم فلا. تفضل يا شيخ. Ya, ada juga sebagian penyimpangan yang dilakukan sebagian kaum muslimin, di mana mereka ada yang berani untuk memasuki website-website atau juga perkumpulan-perkumpulan yang ada di internet, yang di anggotanya itu adalah mereka orang-orang yang ilhadiyah. Website-website ilhadiyah maksudnya adalah website-website yang tentang orang-orang yang menyimpang, begitu, ya. Orang-orang yang mereka itu ateis, orang-orang yang tidak percaya agama, ataupun kalau dia masih beragama Islam tapi dia itu liberal misalnya pemahamannya dan lain sebagainya. Maka sebagian orang ada yang ingin membuka, ingin mengetahui apa yang dibicarakan oleh mereka, dan juga ingin mengetahui tulisan-tulisan yang mereka tulis, gitu, ya. Dibukalah kemudian website-websitenya. Tujuannya, kata mereka, ya saya pengen tahu ini mereka bicara apa, barangkali saya bisa membantah atau sebagainya, gitu, ya. Syekh menasehati jangan kita melakukan hal tersebut, ya. Karena bisa jadi seseorang awalnya niatnya itu hanya ingin tahu atau justru ingin membantah, akan tetapi justru dia malah ikut hanyut terbawa arus, ya, pemikiran menyimpang tersebut, sehingga dia buka website liberal, dianya malah jadi liberal. Dia buka website yang
pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut, malah dia ikut-ikutan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ini masih awam, masih belum memiliki bukan termasuk orang yang muhassan ilmiyan, yang diproteksi dengan keilmuan yang kuat ya, maka tidak boleh kita membuka website yang seperti itu. Tidak boleh kita ikut gabung ke grup-grup yang seperti itu gitu ya. Kalau kita ini memang belum memiliki ilmu yang mumpuni, kecuali kalau orang yang betul-betul dia sudah memiliki ilmu yang mumpuni ya, juga bahkan termasuk ke dalam ulama, maka itu ya dipersilahkan untuk membantah mereka. Tapi kalau untuk seperti orang-orang seperti kita, maka hendaknya jangan, supaya tidak terpengaruh dengan mereka. Ini pertanyaannya banyak banget ya. Tadi yang pertama, ya pertanyaan kedua ini dari Evan Kuswar ya. Afan Ustaz, bagaimana ketika seorang paling banyak melakukan keburukan selama di dunia dan sangat sedikit melakukan kebaikan? Apakah kebaikan yang sedikit itu bisa menghapuskan keburukan yang banyak? Idza kana al-insan Syekhana al-Karim, idza kana al-insan hadza as-sa'il yaqul idza kana al-insan fi hayatihi ya'malu katsiran min adh-dhunub wal ma'asi wa ya'malu qalilan faqat min al-khair wa qalilan min as-salihat. Hal hadhihi as-salihat يعني ستذهب تلك السيئات في الآخرة؟ نعم. نقول من الله التوفيق. الإنسان إذا علم أنه يعمل السيئات وتيقن من ذلك فإنه ينبغي له بل يجب عليه وجوبا أن يبادر إلى التوبة والاستغفار. يجب عليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار ولا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يتمادى في المعصية. هذا واجب عليه، واجب وجوبا شرعيا. فهذه مسألة. المسألة الثانية أنه ينبغي له أيضا أن لا ييأس من رحمة الله وأن يجتهد في الإكثار من الأعمال الصالحة. يجتهد في الإكثار من الأعمال الصالحة مع عدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومسألة مغفرة الذنوب أو عدم مغفرتها ليست لنا، نحن لسنا قضاة على الناس، نحن دعاة. يعني هذه المسألة مسألة إلى الله سبحانه وتعالى. قد الإنسان يعمل عملا صالحا قليلا، هو يتقاله، هو في نظره قليل، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم جدا. فقد يكون هذا العمل الذي الإنسان يتقاله. انظر إلى المرأة البغي، امرأة متعودة على الزنا، تزني كثيرا، بغي، سقط كلبا يلهث رحمته فغفر الله لها. فما تصور الناس أن هذه المرأة البغية المتعودة على الزنا باستمرار إذا سقط كلبا سيغفر لها كل ما ارتكبت من الزنا. لكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى، ولأنه وقع في قلبها شيء عظيم من الرحمة لهذا الحيوان. ولذلك قال العلماء هذا الأمر ليس خاصا بهذه المرأة، فكل من وقع في قلبه رحمة وشفقة عظيمة على عباد الله أو على الحيوانات فيرجى له مثل هذا الأجر. فلا تحتقر، لا تحتقر الأعمال الصالحة، واجتهد في الإكثار منها، ويعني افرح بفضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته. لكن انتبه لا تتمادى فإنك لا تدري متى يأتيك الموت. تفضل يا شيخ حفظك الله. Baik ya, jawaban dari Syekh tadi pertama, orang yang melakukan banyak dosa kemudian perbuatan baiknya hanya sedikit, tentunya kita harus pertama itu bertaubat kepada Allah. Setiap kali kita ini terjerumus ke dalam dosa, maka kewajiban pertama yang harus kita lakukan adalah bertaubat, beristighfar, mohon ampun pada Allah, dan la yatamada, tidak berkelanjutan melakukan dosa. Oh iya ini dosa tapi dia lanjutin sama dia. Tidak, itu tentunya perbuatan yang salah ya. Kalau dia melakukan dosa, langsung dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan beristighfar. Itu adalah kewajiban pertama. Jangan dia malah terlarut-larut dalam melakukan perbuatan dosa tersebut. Lalu yang kedua, janganlah ia berputus asa dari rahmat Allah ya. Dan hendaknya ia itu banyak melakukan perbuatan-perbuatan saleh ya.
Adapun masalah nanti di akhirat bagaimana, apakah nanti perbuatan baiknya akan menghapuskan perbuatan buruknya, ya tentunya Syekh menyatakan lasna qudatan. Kita ini bukanlah hakim yang memberikan keputusan bahwa si fulan nanti akan diampuni atau si fulan nanti kebaikannya akan mengalahkan keburukannya dan sebaliknya atau sebaliknya ya. Itu kita tidak bisa menghukumi itu semua karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti akan menghakimi orang tersebut. Kita tidak bisa menentukan bagaimana nasibnya. Yang kita ini hanyalah dai yang mengajak kepada kebaikan saja. Hendaknya kita juga memperhatikan bagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan ada seorang wanita yang dia itu adalah pezina, ya, wanita yang pezina, imra'a baghi, orang yang pezina. Pezina itu artinya dia sering melakukan perzinahan, dia pelacur. Gitu. Suatu saat dia itu memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Karena perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni dosa-dosanya. Ya. Dan tentunya hadis ini tidak hanya dikhususkan kepada wanita tersebut. Ya. Siapa saja yang hatinya itu dipenuhi dengan rahmat dan syafaqah, kasih sayang kepada para hamba-hamba Allah dan juga kepada makhluk-makhluknya, maka insya Allah akan mendapatkan juga ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya bergembiralah kita semua dengan keluasan rahmat Allah dan juga kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan kita itu ketika melakukan dosa lalu kemudian dilanjutkan dan yatamada gitu, berkelanjutan. Justru harusnya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk masih di chat dulu ya. Habis ini baru nanti insya Allah Ana akan berikan kesempatan untuk yang lewat mic. Di sini ada pertanyaan lagi selanjutnya. Hadza syekhana laisa su'alan, hunaka ahadul ikhwah min Indonesia ismuhu Al-Manuri Salman yurid an yatluba minkum tazkiyah li'annahu yurid an yusajjil fi al-Jami'ah al-Islamiyah bil Madinah al-Munawwarah. Hal yumkinu dhalik syekhana? التزكية لا بد أن تصدر من شخص يعرف هذا الشخص معرفة تامة، وأنا لا أعرف أخي هذا الكلام، وإن كنت أظن به خيرا إن شاء الله وأنه من أهل الخير والصلاح، لكن لا بد أن يعرفه بالتفصيل حتى يزكيه، فالشهادة أمانة. نعم، فلعله يعذرني في ذلك، وعليه بالدعاء، ولعله يبحث من طلبة العلم في أندونيسيا عنده من يعرفونه ويزكونه، وأهم شيء الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه وييسر له هذا الأمر. نعم. Ya, mengenai tazkiyah ini, beliau tidak bisa memberikan tazkiyah kepada orang yang belum beliau kenal, karena tazkiyah itu kan bentuknya adalah rekomendasi. Artinya berarti harusnya tazkiyah itu berasal dari orang yang dikenal gitu ya. Jadi kalau orangnya belum kenal, maka bagaimana dia bisa memberikan tazkiyah? Walaupun Syekh tentunya berhusnuzon kepada kita semua, akan tetapi beliau karena tidak mengenal personal setiap orang, maka tidak bisa beliau itu memberikan tazkiyah kecuali kepada orang yang memang beliau sudah mengenalnya. Jadi akhuna tadi yang minta tazkiyah itu bisa minta kepada thalabatul ilm di Indonesia, kepada para penuntut ilmu dan juga para ustadz yang ada di Indonesia yang memang betul-betul mengenal dia gitu ya, minta tazkiyah dari mereka. Nanti insya Allah Allah akan memudahkan urusan antum. Baik, selanjutnya dari Mike, silahkan siapa yang mau bertanya dari lewat Mike, silahkan. Ana lagi. Ya, namanya siapa? John Henryzal tadi, Ustaz. Oh ya, silakan. Itu hari kiamat itu terjadi kepada kaum yang bagaimana, Ustaz? Apakah orang-orang beriman saja atau bagaimana, atau orang enggak? Pokoknya hari kiamat itu terjadi pada bangsa yang seperti apa gitu loh. Jazakallah khair. Nah, Akhuna Rizal yuwajjihu ilaikum su'alan akhar wa yaqul fi ala man taqum al-qiyamah, ala man taqum al-qiyamah, hal al-qiyamah taqumu ala al-fusaq faqat aw ala kulli asnafin nas al-qiyamah. القيامة ورد أنها تقوم على شرار الخلق،
ورد في الحديث أنها تقوم على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله. نعم. Ya, jawaban Syekh ringkas, jadi kiamat itu terjadi nanti, maksudnya kehancuran ya, kebinasaan yang di hari kiamat itu akan terjadi kepada manusia-manusia yang buruk, syiraril khalq, manusia-manusia yang buruk, manusia-manusia yang fasik, yang kafir ya. Kemudian karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mematikan semua orang-orang yang beriman, sehingga tidak ada satupun manusia yang mengucapkan Allah Allah ya, tersisa hanya manusia-manusia yang terburuk ya, maka kepada mereka itulah hari kiamat akan terjadi. Baik, silakan pertanyaan yang lain dari Mike yang mengacukan tangan, silakan. Iya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ana Nafri Wahyudi, Ustaz, dari Padang, Ustaz. Ingin bertanya, bagaimana menyikapi seseorang yang diberikan dalil-dalil tarhib gitu, Ustaz, agar dia meninggalkan perilaku buruk, tapi orang tersebut tidak mau menerima dan selalu mendahulukan mencari-cari gitu, Ustaz, dalil targhib tentang yang dia kerjakan gitu. Jadi dia mencari-cari misalnya ceramah atau apa yang mendukung perilaku dia gitu, Ustaz. Ini secara umum saja atau ada mukhalafah atau dosa yang dia lakukannya itu apa gitu? Apa bisa secara umum aja, Ustaz. Secara umum aja, Ustaz. Biar dapat rumusnya, Ustaz. Baik. Hunaka ba'dun nas, Syekhuna al-Karim, hunaka ba'dun nas kana hadzal akhu sa'il yuhadzir wahidan min al-muslimin min an yaqa'a fi ma'siyah wa fi mukhalafah syar'iyyah, walakinna hadha asy-syakhs al-mansuh lahu yu'rid anhu katsiran wa la yaqbalu minhu an-nasihah, fama al-mawqif min mithli hadha asy-syakhs wa hadha asy-syakhs lamma yurahibuhu بعض المسلمين ويبحث عن المحاضرات التي فيها ترغيب، التي فيها رحمة الله، التي فيها أن الله غفور وإلى غير ذلك، يعني كأنه يريد أن يفلت يعني أو يهرب من تلك المحاذير. نعم. أقول هذا الأخ الكريم الذي نصح أخاه المسلم لعله برئت ذمته بهذه النصيحة، وإعراض المنصوح هذا هو الذي يتحمله، المنصوح هو الذي يتحمل مغبة إعراضه. والله سبحانه وتعالى قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فعلى الناصح أن يتفقد نفسه وأسلوبه وطريقته. أحيانا بعض الأخوة يكون متحمسا للخير مخلصا لله سبحانه وتعالى، لكن قد يكون أسلوبه غليظا جافا فيعرض الناس عنه. وإذا الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فينبغي تلمس الحكمة مع هؤلاء والجمع لهم بين الترغيب والترهيب، وبعد ذلك ويدعى لهم أيضا وبعد ذلك إن أعرضوا فهم يتحملون مسؤولية إعراضهم. نعم، جزاك الله. Jazakumullah khairan Syekhana. Jadi di sini beliau menyatakan bahwa orang yang sudah menasehati saudaranya sesama muslim, dengan menyebutkan ayat-ayatnya dan dalil-dalilnya, tapi orang tersebut enggan menerima nasihat tersebut, ya, maka dengan demikian orang yang sudah memberikan nasihat itu sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban bagi dia. Dia sudah melaksanakan kewajibannya, ya. Dia sudah terlepas dari tanggung jawab. Masalah orang yang dinasihati itu dia menolak atau dia mengingkari atau dia enggan ya untuk menerima nasihat tersebut, maka itu adalah urusan dia pribadi.
Nah, dia yang menanggung dosanya. Yang penting kita menyampaikan, masalah diterima atau enggaknya itu kan bukan urusan kita gitu ya. Yang penting kita menyampaikan. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Kalau sudah menyampaikan berarti itu kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi kita semua. Dan hendaknya seorang di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga dengan nasihat yang baik. Dan hendaknya seorang dai itu juga memeriksa diri pribadinya sendiri. Ya. Dia lihat bagaimana tata cara dan juga metode berdakwah yang dia lakukan. Terkadang ada seorang yang berdakwah karena dia itu saking semangatnya, ya berdakwahnya itu mungkin keras, ya mungkin juga kurang dalam lemah lembutnya sehingga orang-orang pun juga sulit untuk menerima dakwah tersebut. Yang menjadi suri teladan bagi kita adalah Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Karena rahmat Allah lah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau itu bersikap keras dan berhati keras pula, pasti mereka itu akan kabur darimu, tidak mau mendengarkan kamu. Jadi di sini karena kelemah lembutan Rasulullah SAW, dakwah beliau pun kemudian berhasil. Jadi hendaknya kita itu berdakwah dengan penuh hikmah, ya, menyampaikan menyampaikan agama yang hak ini kepada mad'u kita, kepada masyarakat kita. Dan kalau mereka menolak pun dan berpaling, itu tentunya kita sudah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban bagi kita. Dan kemudian juga jangan lupa mendoakan mereka, ya. Jadi ketika kita berdakwah kepada mereka, kita juga doakan kebaikan untuk mereka. Baik, kita cukupkan untuk yang lewat mic. Ana balik lagi ke chat ya. وهذا الناصح له أجر وليس مطالبا بهداية الناس. الله سبحانه وتعالى قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن هداية عمه أبا طالب لأن الله لم يكتب له الهداية. فهداية الدلالة والإرشاد هي بأيدي الناس، أما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. ويكفيك أنك بذلت جهدك والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ولك الأجر ولله الحمد. نعم تفضل يا شيخ. Ya, ini tambahan dari Syekhnya bahwa orang yang sudah menyeru kawannya tadi, yang sudah memberikan nasihat kepada kawannya tadi, tentunya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita tidak bisa berkuasa untuk memberikan hidayah kepada orang-orang. Kita hanya diwajibkan untuk menyampaikan saja. Adapun urusan hidayah itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innaka la tahdi man ahbab walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sukai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Oleh karenanya Abu Thalib saja yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW, orang yang dekat, yang menyokong dakwah beliau, itu saja Nabi Muhammad SAW tidak bisa menyadarkan beliau dan tidak bisa memberikan hidayah kepada beliau. Jadi yang namanya hidayatul irsyad atau bentuknya bimbingan, itulah yang bisa kita lakukan. Adapun hidayatul taufik, menggerakkan hati sehingga menerima kebenaran, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukannya. Selama engkau telah bazalta juhdaka, engkau telah mengerahkan upayamu, engkau telah melakukan mengusahakan untuk menjelaskan, maka engkau telah terbebas dari kewajiban tersebut, ya sudah disampaikan, ya yang penting sudah disampaikan, ya itu akan mendapatkan pahala insya Allah. Adapun diterima atau tidaknya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantakil ila soalin akhir syukana. Di sini pertanyaan selanjutnya.
ini mungkin sudah. Huna akuna Muhammad Fardiansyah yaqul fi su'alihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syekhana afalallahu umrakum ismahu li bisu'al Zakarallahu subhanahu wa ta'ala fi surat Az-Zumar al-ayah raqam 53 annallaha yaghfiru dhunuba annallaha yaghfiru jami'at dhunub wa kaifa najma'u baina hadhil ayah wa baina al-ayah fi surat An-Nisa raqam 48 alati fiha annallaha subhanahu wa ta'ala la yaghfiru an yushraka bihi hal al-ayah alati fi surat An-Nisa unzilat qabla al-ayah alati fi surat Az-Zumar wa kaifa bis-sahir alladhi taba min syirkihi wa hal taubatus sahir maqbulah. Naam Syekhana. الأمر بسيط جدا ولله الحمد. الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك فمصيره جهنم بلا إشكال، هذا باتفاق العلماء. من مات كافرا مشركا فمصيره نار جهنم، لا يدعى له ولا يترحم عليه ومصيره جهنم. ومن مات مسلما ولو كان مصرا على كبائر الذنوب ما لم يستحلها فإن مصيره جنة عرض السماوات والأرض، قد يعذبه الله بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بما عنده من التوحيد، وقد يغفر الله له ابتداء. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلاحظ في هذه الآية فضل عظيم، أن الله جعل المغفرة تابعة لمشيئة الله عز وجل وليس للتوبة، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لبعض من ماتوا وهم مصرون على الكبائر غير الشرك ولم يتوبوا منها، فكيف بمن تاب؟ لا شك أنه أولى. ولذلك في آخر سورة الفرقان عندما ذكر الله عز وجل الذنوب العظيمة الشرك بالله والزنا وقتل النفس بغير حق، ماذا قال الله بعدها؟ قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلاحظ يبدل الله سيئات حسنات. بعض العلماء قالوا إن الله عز وجل يبدل سيئات العظيمة في ميزانه إلى حسنات، وهذا شيء عظيم. ولاحظ ختم الآية غفورا رحيما مما يدل على سعة مغفرة الله ورحمته. فالأمر بسيط جدا وواضح جدا ولله الحمد. نعم تفضل يا شيخ حفظك الله. Lalu samakum Syekhana al-ayah hadhihi karirha yang illam wa amalan salihah. نعم الله عز وجل عندما ذكر في سورة الفرقان ذكر المعاصي العظيمة الشرك بالله في آخر سورة الفرقان والزنا وقتل النفس بغير حق، ماذا قال الله بعدها؟ قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Nah, baik. Jadi di sini jawabannya sangat sederhana sekali. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tidak mengampuni jika ada seseorang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maksudnya jika ada seseorang yang dia itu melakukan perbuatan syirik dan dia belum sempat bertaubat selama hidupnya dari perbuatan syirik tersebut, dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik, ini disepakati oleh para ulama bahwa dia akan masuk ke neraka jahanam untuk selama-lamanya. Dia tidak akan keluar dari sana.
Akan tetapi jika ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, walaupun itu sangat banyak ya, selama dia tidak menganggap bahwa perbuatan maksiat yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang boleh atau halal ya, maka dia kemudian orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti itu tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya langsung ya. Itu tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi juga orang tersebut disiksa terlebih dahulu di neraka, lalu kemudian karena dia masih memiliki tauhid sehingga dikeluarkanlah ia dari neraka tersebut dan dimasukkan ke dalam surga gitu ya. Apalagi orang yang selama hidupnya itu bertaubat, sempat bertaubat. Ini kita bicara tentang orang yang membawa dosa-dosa besar lalu dia belum sempat bertaubat dan keburu mati. Nah, itu nanti di akhirat dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah langsung ampuni dia. Itu terserah Allah. Bisa jadi dia disiksa terlebih dahulu kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Itu semuanya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu kalau dia belum sempat bertobat, apalagi kalau selama hidupnya dia sempat bertobat. Tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Kita ingat di sini kemudian Syekh juga menyebutkan di dalam surat Al-Furqan, kalau kita buka di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali dosa-dosa, seperti dosa syirik, dosa zina, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar ya. Itu adalah dosa-dosa besar ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan, kecuali orang-orang yang kemudian setelah dia tadinya melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, kecuali orang yang bertaubat pada Allah ya dan beriman kemudian melakukan amal saleh. Wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka orang-orang yang seperti itu yang mereka kemudian bertaubat, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan perbuatan saleh ya, maka Allah akan mengganti perbuatan-perbuatan buruk mereka menjadi perbuatan-perbuatan baik. Kemudian di bagian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kana Allahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nantaqil ila soalan akhir Syekhana. Baik, ini pertanyaan terakhir lewat mic saja, silakan. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana talib fil Jami'ah Al-Islamiyah Hukumiyah Manado. Ismi Yusuf. Ana astati atakallama bil lughati al-arabiyyah walakin qalilan. Ya Syekh, الآن أنا ما في سؤال ولكن أريد أن أطلب نصيحة لنا منك لنحن الطلاب العلم في هذا الزمان. شكرا يا شيخ. شكرا جزاك الله خير. واضح ترى الله يحفظك. أقول من الله التوفيق. أول وصية وأعظم وصية يوصى بها المؤمن، كل مؤمن وطالب العلم، هي تقوى الله سبحانه وتعالى. أن اتقوا الله. كل الأنبياء كل الرسل أوصوا أقوامهم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. فتقوى الله هي أساس كل فلاح. والعلم لا يؤتاه عاصي. تنسب أبيات الإمام الشافعي، يعني لا أدري عن صحة نسبتها، يقول أنه شكى إلى شيخي وكيع فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. مع أن الإمام الشافعي رحمه الله كان قوي الحفظ جدا، حتى أنه يقال أنه يضع يده على السطر التالي حتى لا يحفظه قبل السطر الأول، ومع ذلك يقول هذا الكلام إن صحت نسبة هذا الكلام. عموما سواء صحت نسبته أو لم تصح، فالمعاصي يعني سبب من أسباب ضعف العلم ونسيان العلم. وإذا ينبغي المؤمن أن يكثر من محاسبة نفسه، وطالب العلم بالذات،
أن يتقي الله عز وجل ويكثر محاسبة نفسه ويكثر من الدعاء بالثبات، لأننا في زمن فتن. يكثر من الدعاء بالثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأيضا أوصيه بأن يصلح نيته بينه وبين الله عز وجل في طلبه للعلم وفي كل أعماله. صلاح النية مهم جدا في التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فيصلح نيته. فالوصية الأولى هي التقوى، الوصية الثانية هي إصلاح النية، الوصية الثالثة هي الدعاء بالثبات، والحرص على طلب العلم النافع والتلقي عن أهل العلم الراسخين. هذه مهمة جدا. هذه وصايا إذا عمل بها المؤمن. وأيضا يلازم طلب العلم، يلازم البحث والسؤال، هذا مهم جدا أيضا. لا يكتفي بالدراسة النظامية ثم ينسى، لا، يبحث ويسأل. وأيضا يجتهد بعد أن يحصل العلم، يجتهد في الدعوة إليه. الدعوة إلى العلم ترسخ هذا العلم. هذه أمور أوصي بها ونسأل الله التوفيق. هذا مختصر يعني ملخص. تفضل يا شيخ حفظك الله. Baik, ini pertanyaan terakhir insya Allah karena sudah malam. Jadi tadi ada seorang mahasiswa dari Jami'ah Islamiyah memohon nasihat kepada Syekh. Lalu Syekh pun memberikan nasihatnya. Yang pertama, nasihat beliau adalah seperti wejangan yang disampaikan oleh setiap Nabi dan Rasul, yaitu agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap Nabi dan Rasul itu pasti mengatakan kepada kaumnya, anittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Dan itulah adalah nasihat semua Nabi dan Rasul. Kemudian juga nasihat beliau agar kita ini berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala pernah suatu saat mengadukan kepada gurunya Waqi' dan tentang kesulitan beliau dalam menghafal ya. Lalu kemudian Waqi' di sini memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i. Syakautu ila Waqi'an su'afidhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa amba'ani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yutlahu 'asi. Aku pernah mengadukan kepada guruku Waqi' tentang kesulitanku dalam menghafal. Lalu kemudian Waqi' menasihatiku agar meninggalkan kemaksiatan dan memberitahukan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan kepada orang yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Syekh juga memberikan nasihat untuk selalu muhasabah diri, untuk selalu memuhasabah dan memperhitungkan diri kita selama satu hari ini, misalnya apa saja amal soleh yang kita lakukan, apa saja perbuatan buruk yang kita lakukan agar kita hindari untuk kemudian hari. Juga kita selanjutnya yang keempat, agar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar diistiqomahkan ya, dalam menjalankan agama ini dengan salah doanya misalnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Kemudian juga doa yang dari hadis, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik, wahai Allah zat yang Maha pembolak-balik hati, tsabbit qalbi 'ala dinika, tetapkan hatiku ini untuk menjalankan agamamu. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah islah niyyah, selalu memperbaiki niat kita. Yang kelima selanjutnya adalah talabul ilm, ya, menuntut ilmu dan juga mengambil ilmu dari para ulama ar-rasikhin, ya, dan tidak mencukupkan diri hanya belajar dirasah nizamiyah saja, hanya belajar di kelas saja, terutama untuk mahasiswa dari Jami'ah Islamiyah, tidak hanya belajar di kelas saja, akan tetapi juga menghadiri kajian-kajian yang diisi oleh para talabatul ilm dan juga para ahlul ilm ar-rasikhin, ya. Kemudian juga kita berusaha untuk setelah kita belajar juga kita bertanya, kemudian melakukan mubahasah dan lain sebagainya, ya. Juga kita mendakwahkan ilmu yang sudah kita pelajari. Jadi kita belajar, sudah kita punya ilmu, kemudian kita ajarkan ilmu tersebut dan kita mendakwahi orang-orang untuk mempelajari ilmu yang sudah kita pelajari. Dengan demikian maka ilmu itu akan semakin melekat pada diri kita, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkati kita dan memberikan keistiqomahan pada kita semua. Naam Syekhana, bi hadza as-su'al
انتهينا من هذا اللقاء، وإن شاء الله سنلتقي بكم مرة أخرى في اللقاء آخر، وجزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم وضاعف أجركم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. نعم شيخنا. أنا أقول أنا سعيد بالالتقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا اللقاء أن يجمعنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وأخوان المسلمين في جنات الفردوس الأعلى، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، وأن يثبتنا طاعته، وأن يصلح لنا نيات ذرياتنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم. صلى محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخنا، نحبكم في الله. يا شيخ. بارك الله فيكم. شكرا يا شيخ. السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خير.